Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfotik dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Permasalahan jalur jalan yang akan dilewati oleh truk bermuatan besar atau kontainer terus diselesaikan pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Guna memaksimalkan jalur yang akan dilewati, Dishub mengajak Jasa Pengurusan Transportasi Provinsi Gorontalo untuk rapat bersama. Permasalahan alur jalan yang akan dilewati truk bermuatan besar atau kontainer terus diselesaikan oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo. Kali ini guna memaksimalkan skenario jalan yang akan dilewati, Dishub mengajak jajaran Jasa Pengurusan Transportasi Provinsi Gorontalo untuk duduk rapat bersama. Rapat yang berlangsung di Aula Rujab Gubernur Kamis 24 Oktober 2024 itu dipimpin PJ Gubernur Rudi Salahuddin dan Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim yang juga selaku Ketua Forum LLAJ Provinsi Gorontalo. Jamal Ngandro selaku Kepala Dinas Perhubungan memaparkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan angkutan barang khusus, masih terdapat permasalahan yang harus diselesaikan bersama. Di antaranya terkait perubahan jam operasional dan lintasan, jam operasional gudang yang hanya sampai pukul 17, jam operasional Pelabuhan Gorontalo, belum adanya rute untuk angkutan barang dan modal kontainer, belum adanya lapangan penumpukan peti kemas, dan lain sebagainya. Sementara itu, PJ Gubernur Rudi Salahuddin menilai pertumbuhan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo setiap tahun kurang lebih 7% ke atas. Hal ini tidak seimbang dengan pertumbuhan infrastruktur jalan yang relatif stagnan dan terbatasnya daya dukung jalan yang tersedia. Khususnya di Kota Gorontalo, menurutnya, pertumbuhan ekonomi maju begitu pesat, tetapi belum ditopang dengan infrastruktur jalan yang siap dilintasi oleh kendaraan niaga seperti kontainer, truk, tangki BBM, dan lain sebagainya. Campur dengan perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang baik, ini obsolete, sudah tidak sesuai lagi, harus kita update. Nah, di dalam updating kebijakan ini, kalaupun nanti kita menemui titik temu bersama, ini yang harus kita sepakati adalah bagaimana kita bisa sama-sama memiliki pengorbanan dan juga sama-sama nantinya menjaga kebebasan ini untuk kita menjadikan landasan kita dalam beraktivitas. Ya. Mengacu dari hasil studi manajemen rekayasa lalu lintas tahun 2017 dan 2023 dan memperhatikan masukan dari instansi terkait mengenai daya dukung jalan, maka diperoleh skenario jalur masuk dan keluar kota Gorontalo ke arah Pelabuhan Gorontalo. Dalam skenario tersebut terdapat jam-jam operasional kontainer sendiri berada di pukul 8 hingga 16 dan 20 hingga 5 dengan melewati beberapa jalan di Kota Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan pasar murah bagi masyarakat. Pasar murah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas inflasi di daerah ini diingatkan tidak dikaitkan dengan politik. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melaksanakan pasar murah bersubsidi bagi masyarakat. Pasar murah yang bertujuan untuk menjaga inflasi di daerah ini diingatkan tidak dikaitkan dengan politik. Terlebih saat ini di Provinsi Gorontalo sedang dilaksanakan kampanye oleh calon-calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang.
Hal ini menjadi penekanan PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat menghadiri dan membuka langsung pelaksanaan pasar murah bagi masyarakat di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Kamis 24 Oktober 2024. Peduli terhadap rakyat seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda bahwa Bapak Presiden Prabowo menginginkan agar kita semua pemerintah, aparat pemerintah bekerja untuk rakyat dan turun untuk rakyat. Nah, ini yang harus kita camkan bersama dan kami harapkan nantinya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat bisa kita lebih tingkatkan lagi. Menurut data dari Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo, pelaksanaan pasar murah kali ini merupakan yang ke-26 kalinya digelar sejak Januari 2024. Pemprov Gorontalo sendiri memastikan pelaksanaan pasar murah ini akan berlangsung terus hingga akhir tahun sesuai dengan yang telah dianggarkan. Pelaksanaan pasar murah kali ini sebanyak 1.000 paket komoditas pangan yang disiapkan oleh Dinas Kumperindak. Satu paket yang terdiri 6 komoditas itu dijual dengan harga Rp75.000. Beras kemasan 5 kg dijual Rp25.000. Minyak goreng 1 liter Rp10.000, serta cabai dan bawang merah masing-masing Rp10.000 untuk kemasan setengah kilogram. Kemudian ada juga gula pasir 1 kg harganya Rp10.000 dan telur 10 butir Rp10.000. Selain menjual 6 komoditas dengan harga bersubsidi, Dinas Kumperindak juga bekerja sama dengan sejumlah distributor dan toko retail seperti Alfamart dan Indomaret. Produk yang dijual berupa barang harian kemasan dengan harga promosi. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan para santri, baik dari segi keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini diungkapkan penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin saat menghadiri resepsi Hari Santri tahun 2024 bertempat di Rujak Gubernur Selasa 22 Oktober 2024. Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen mendukung pengembangan potensi santri, baik dalam bidang keterampilan maupun pengetahuan. Komitmen tersebut selanjutnya telah ditandai dengan dukungan penuh Pemprov terhadap program-program berbasis agama, termasuk pemberian dana bantuan pendidikan, fasilitasi peningkatan keterampilan santri, serta pelibatan santri dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini diucapkan Rudi saat menghadiri acara resepsi Hari Santri 2024 bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Selasa 22 Oktober 2024. Rudi menambahkan bahwa sejauh ini para santri telah menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Lebih dari itu dikatakan Rudi, peran santri sebagai penjaga moral dan nilai-nilai luhur harus terus dikokohkan. Para santri harus terus meningkatkan kualitas dirinya baik ilmu agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hanya pada ranah keagamaan, tapi juga pada berbagai aspek pembangunan, pendidikan, sosial ekonomi, hingga kepemimpinan. Di Gorontalo sendiri, saya melihat para santri telah menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Diketahui Hari Santri 2024 mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan. Melalui Hari Santri tersebut, PJ Gubernur berharap para santri mampu bersaing baik tingkat nasional maupun di kancah internasional. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyarankan konsep white label kepada para pelaku UMKM. Hal ini disampaikannya saat membuka forum konsultasi publik BPOM Gorontalo bertempat di Hotel Aston Rabu 23 Oktober 2024. Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyarankan konsep white label kepada para pelaku UMKM. Hal ini ia sampaikan saat membuka forum konsultasi publik BPOM Gorontalo
di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Rabu 23 Oktober 2024. White label sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang tidak memiliki merek dan dapat dipasangi logo atau merek bisnis oleh pembelinya. Menurut Rudy, dengan melakukan white label dapat mempercepat UMKM menuju skala komersial dan dapat lebih baik ke depannya. Terlebih UMKM yang telah memiliki izin edar diharapkan agar naik kelas dan berkembang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Bisa naik kelas, bisa masuk ke dalam ekosistem pembinaan UMKM yang dilakukan oleh Bank Indonesia, mendapatkan kurasi yang baik sehingga nantinya bisa melakukan peningkatan produksi terhadap UMKM yang menjadi fokus dari masing-masing Bapak Ibu sekalian. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UMKM Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia ini juga menyampaikan selamat kepada 9 UMKM pangan olahan dan komestik yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM tahun ini. Di antaranya Gasim Bait, Iradat Bagi, UKM Tunatomini, Diners Jaya Berkah, Andeni Pastel, Ummu Ajam Bakery and Cookies, Adila Cake and Cookies, UKM Nirwana, dan CV Arslan Munirah. Pada kesempatan yang sama, Rudy tak lupa menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan dukungan BPOM Gorontalo terhadap pengembangan UMKM, obat, dan makanan yang dilaksanakan melalui layanan dan konsultasi serta pendampingan. Forum Konsultasi Publik atau FKP yang digelar juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mendorong citizen-centric yang merupakan pendekatan menempatkan kebutuhan warga negara. Tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM atau mitra binaannya. Salah satunya dengan menggelar pelatihan digital marketing yang berlangsung di Grand Ki Kota Gorontalo Selasa 22 Oktober 2024. Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Tim penggerak PKK Provinsi Gorontalo terus berkomitmen meningkatkan kompetensi keterampilan para pelaku UMKM atau mitra binaannya. Salah satunya dengan mengadakan pelatihan digital marketing di Ballroom Hotel Grand Ki Kota Gorontalo Selasa 22 Oktober 2024. Workshop yang diikuti pelaku UMKM termasuk siswa-siswi SMK ini bekerja sama dengan Dinas Kumperindak Provinsi Gorontalo. Ketua Tim Penggerak PKK Juwiyati Kencana Subrata dalam sambutannya menyampaikan, dalam era digital yang berkembang pesat saat ini, keterampilan dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi kebutuhan yang mendesak bagi setiap pelaku usaha, termasuk para pelaku UMKM. Karena harus disadari UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di daerah. Istri PJ Gubernur Gorontalo itu membeberkan ada beberapa tujuan dari workshop ini dilaksanakan. Pertama, untuk meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan produk-produk unggulan. Selanjutnya, untuk memberikan pemahaman terkait penggunaan media sosial, platform e-commerce, dan strategi branding secara online. Terakhir adalah mendorong peningkatan daya saing UMKM di Provinsi Gorontalo. Sosial. Jadi sekarang ini hampir semua platform e-commerce punya yang namanya live shopping. Jadi bisa langsung, bahkan kalau kita pergi ke Jakarta misalnya, itu banyak orang yang langsung live shopping dari toko-tokonya, misalnya di Tamrin City, di mana dan lain sebagainya. Ini sangat memudahkan sehingga bisa langsung berhubungan dengan penjual dan pembeli gitu ya.